Salam saudara kasih Tuhan. Masih dalam suasana Paskah, saya ingin mengajak saudara sedikit merenungkan firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kisah ini menunjukkan kepada kita 3 orang perempuan ini begitu berduka, dan sudah 3 hari mereka berduka. Lalu mereka dengan penuh kerinduan, penuh hormat, penuh sayang, penuh cinta, ingin sekali lagi meminyaki tubuh Yesus. Namun mereka teringat bahwa Yesus dikubur di sebuah kuburan dan ditutup dengan batu yang sangat besar. Lalu mereka bertanya-tanya, kalaupun kita punya keinginan untuk meminyaki kaki Yesus, keinginan kita ini memang baik sekali. Tapi siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Namun apa yang terjadi saudaraku ketika mereka tiba di depan batu itu? Mereka melihat, di depan kubur mereka melihat batu itu sudah terguling. Saya merenungkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali punya rencana-rencana dalam hidup ini. Tapi rencana yang besar itu sering sekali terhenti oleh karena kita menemukan begitu banyak tantangan untuk kita mewujudkan rencana itu. Sehingga seperti pepatah sering berkata, layu sebelum berkembang. Ada banyak rencana-rencana kita dalam hidup ini. Rencananya bagus, tapi tidak terwujud oleh karena kita terlebih dahulu menyerah dengan tantangan yang ada di depan kita. Tapi tidak dengan perempuan ini. Sekalipun mereka tahu ada tantangan untuk menggulingkan batu yang besar, mereka mengukur kekuatan mereka. Mereka hanya 3 orang perempuan yang lemah. Mereka bertanya-tanya siapa nanti yang menggulingkannya, namun tetap berjalan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Siapa yang menggulingkannya? Tuhan sendiri yang menggulingkannya. Apa yang perlu kita petik di sini pelajaran yang berguna untuk kehidupan kita hari ini? Yang pertama adalah, seberat apapun saudara melihat tantangan untuk mewujudkan mimpi-mimpi saudara dalam hidup ini, jangan berhenti. Teruslah kerjakan. Dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Seberat apapun itu. Yang kedua, jika pun ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat saudara gagal, tidak berarti hari ini saudara tidak bisa menghadapi tantangan yang sama dan gagal lagi. Asalkan tujuan saudara mengasihi Tuhan, lewat usaha saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, Tuhan pasti bela. Seperti 3 perempuan ini, tujuannya tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Hanya sekedar mengekspresikan kasih cintanya kepada Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa saudaraku? Bagi orang yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga saudaraku, sebesar apapun tantangan di depan itu, Tuhan sanggup menyingkirkannya. Sampai engkau melihat tantangan itu semuanya sudah disingkirkan dan engkau bisa masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam kemenangan demi kemenangan. Ingat baik-baik saudaraku, Yesus, Dia sudah buka jalan bagi saudara. Yesus, Dia sudah persiapkan segala sesuatu untuk saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah jangan berhenti karena banyaknya tantangan. Teruslah melangkah, lakukan bagian saudara. Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara tidak mengerti? Katakan padanya, Lord, I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku tetap percaya kepadamu.
Aku tidak mengerti bagaimana cara menyingkirkan masalah-masalah ini, tantangan-tantangan ini. Tapi aku percaya kepadamu. Yang kedua, saudaraku, teruslah bergerak maju ke depan. Jangan berhenti. Yang penting, motivasi saudara untuk mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat Dia sendiri yang akan menyingkirkan batu itu. Teruslah bergerak ke depan. Maka Dia akan buka jalan bagi saudara. Tuhan bekerja pada kehidupan orang yang mau bertindak. Waktu kita bertindak itulah kita melihat mukjizatnya dan kuasanya. Hari ini Tuhan sudah buka jalan. Hari ini batu-batu penghalang itu dalam kemajuan usaha saudara, dalam kemajuan pernikahan saudara, dalam kemajuan studi dan pelayanan saudara, sudah Dia singkirkan. Maju dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Seperti Daud berkata kepada Goliat, aku datang menghadapi engkau, hai Goliat, dalam nama Allah Israel yang berkuasa itu. Hari ini datang, hadapi segala sesuatu pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Goliat dalam hidup saudara akan disingkirkannya. Tuhan Yesus memberkati saudara.